Padahal belum tinggi kali Ustaz dan itu. Belum tinggi kali ilmunya, masih tingkat hakikat sajanya. Belum lagi sampai ma'rifat. Itu bukti. Tapi dia tidak. Nah, kalau kita mengertinya, dia tetap mengajak kita ke Allah. Memang dakwanya ke Allah, bergantung ke Allah. Mana boleh kita bergantung kepada selain Allah? Ya. Nah, itulah ilmu itu. Ilmu itu bahagian dari perjalanan ilmu spiritual rohani, bahagian dari ilmu Islam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tingkat kuat ini, di tingkat inilah kita bisa melihat, di tingkat alam nurani, di tingkat inilah kita bisa melihat malaikat dengan izin Allah kalau ditampakkan Allah. Kalau enggak ya enggak nampak juga, dipaksa-paksa gini-gini kedip-kedip ya enggak nampak. Ya. Mau dipaksa, mau diganjal pakai korek api matanya, ya enggak nampak juga. Mata hati yang melihat, sambungkan ke mata kepala, terlihat ya. Nah. Enggak ada itu pakai jin itu. Bagaimana orang di nurani bercahaya terang pakai jin? Jin aja takut dekati dia. Bisa kita buktikan Pak dalam kehidupan nyata. Dan saya melihat orang seperti itu bukan satu dua, ramai. Begitu kita zikir di nurani, subhanallah, kita merasa ini dia terang seperti cahaya. Hati kita yang melihat. Ya. Bapak Ibu kalau pejam mata, coba pejam matanya. Kemarin kan disebut juga kayaknya. Coba pejam matanya. Pejam matanya, lihat pakai mata hati luar ini. Ruang kosong depan ini. Terlihat enggak? Terlihat enggak? Terlihat enggak? Lihatnya pakai mata hati. Terlihat kan? Gelap apa terang? Gelap apa terang? Nah, ya. Kenapa gelap? Kalau nggak ada terang, ya nggak gelap gitu ya. Nah, nanti kalau kita khusyuk ke Allah itu terang dia. Jangan kayak teman saya lagi zikir dia khusyuk, pejam mata tiba-tiba dia lihat terang kali. Rupanya kawan sebelah hidupin HP. Dia kira sudah dinurani, dia rupanya HP-nya cahayanya itu. Itu jangan dicari, itu datang sendiri. Yang penting hati kita ke Allah saja. Jadi hati kita itu dia menuntut itu. Dia minta ke Allah, ada rasa bertuhan, itu rasa robbani itu yang dihidupkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Halus ya, lama-lama muncul rasa rindu ingin berjumpa. Kadang-kadang mohon maafnya kayak kita mau rangkul Allah Ta'ala itu. Tapi merangkulnya pakai hati, pakai rasa. Ya itu meliputi langit dan bumi. Cuma rasa kita seperti Allah itu sangat dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Semua zikir yang tingkat nurani, yang tingkat kuat tadi sampai ke kuat nurani, tingkat lapis 3, kalau bahasa Syiabul Turjani tingkat ruh sultani, zikir itu akan berubah menjadi cahaya. Orang yang bisa melihat akan melihat. Maka mohon maaf, itu Ka'bah itu kalau Bapak lihat itu naik terus cahaya tuh secara gaib. Apa dalil hadisnya? Yang mendekat-dekati dalil hadis. Rumah yang dibacakan Quran seperti bintang-bintang di langit dilihat oleh malaikat dari atas. Malaikat dari atas lihat rumah yang dibacakan Quran itu muncul seperti bintang di langit, muncul cahaya. Yang tak ada baca Quran gelap, kayak rumah kosong. Tak pernah baca Quran, rumah hantu. Maka kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, gak ada baca Quran gitu. Kenapa?
Mana ada orang baca kuburan di situ, Pak, di kuburan dalam Quran. Secara umum kan tak ada. Sepi. Tapi kalau tidak khusyuk, dia tidak bercahaya. Maka zikir kita dengan binatang, burung beo beda. Beo bisa nggak berzikir? Bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa dia. Tapi nggak ada hasil cahayanya. Kenapa? Dia nggak pakai. Ya sekedar ngikut-ngikut gitu aja. Itu seperti orang ajan, orang baca Quran tadi lah, nggak pakai hati. Akbar. Apa ini ngamuk atau ngamuk? Ajan jam 10 pagi. Datang orang ramai. Bapak gila ya? Masa jam 10 pagi ajan kayak gini? Suaranya keras gitu. Saya yang gila apa kalian yang gila? Ya bapak lah. Kalian yang gila, masa aja jam 10 datang ke masjid? Ajan subuh nggak mau ke masjid. Ajan maghrib nggak ke masjid, katanya. Itu karena di satu tempat yang tak mau orang ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi yang melihat malaikat Jibril, melihat Allah itu ya pakai fuad, maka fuad itu selalu difungsikan. Mata hati dong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka zikir terus. Sebenarnya zikir paling bagus itu adalah zikir yang lemah lembut, halus. Semakin halus semakin bagus. Subhanallah. Ya kita memuji Allah, ya kayak merajulah, lemah lembutlah sama Allah. Ini sama istrinya, sama calon istri, dia mau kemana dia? Ya. Udah kawin 5 tahun, mana Pak? Sama musuhnya, asko ya, sana aja. Masa sama Allah aja berdoa sama kayak musuhnya? Allahu Akbar. Itu nggak ada rasa bertuhan itu. La ilaha illallah itu lagi kan. Dibentak-bentak nama salah, tak dari hatinya. Gas Pak katanya. Wow. Harusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Mau kencang boleh dikencangin, tapi tetap pakai rasa. La ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Silakan kencang. Tapi betul-betul kita dinikmati, kita merasa betul-betul diliputi Allah zat wajibul wujud yang meliputi langit dan bumi. Ya ibarat orang rindu lah Pak. Orang rindu itu kan kemana aja hampir nikah aku dengan orang lain. Udah 2 tahun nunggu. 2 tahun nunggu orang yang dicintai. Ya. Maka kadang-kadang maaf orang tarikat itu saking rindunya kadang-kadang ada seperti orang gila. Diluapkannya rasanya. Rindu ya Allah. Orang yang nggak belajar tarikat, nggak belajar ilmu rasa, katanya pulang. Jadi fitnah. Maka kalau di depan orang ramai, tak usah ditunjukkan kali. Tapi Pak, inilah sesatnya kadang salah paham orang. Tapi kalau orang nanti konser, datang Sheila On Seven, datang Britney Spears, datang apa, ya, Pai ke Indonesia, konser, tiba-tiba, pingsan, gila kata orang, nggak ada orang bilang gila, orang pingsan saat konser nggak dibilang gila. Tapi orang zikir itu sama Allah pingsan dibilang gila. Yang gila yang mana? Nah, ibu bapak jawab sendiri lah. Satu meluapkan rasa rindu cintanya kepada Allah. Satu meluapkan rindu atau rasa cintanya sukanya kepada makhluk, penyanyi.
Makanya orang, ya maaf, lagi-lagi mohon maaf, orang Salafi Wahabi suka memfitnah orang tarikat itu begitu. Contoh, masa zikir gitu-gitu. Memang orang tarikat ini pun sebenarnya kalau begitu nggak boleh depan umum. Apakannya kali? Kalau Naksabandi kan tak begitu. Naksabandi zikirnya zikir hati, tak wajib hadir hati hening. Kalau aja. Tapi kalau Qadiriyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di Saman pun gitu. La ilaha illallah. Ini tahu Bapak di makom apa ini? Ini namanya makom. Kalau di bahasa Naksabandi, mereka itu di makom apa istilahnya? Makom Tuhan. Coba Bapak lihat saya, biasa kayak gini. Biasa kan? Coba lihat saya gini. Nah, inilah makom Tuhan namanya. Udah seperti Tuhan gitu lah. Itu pun kalau Bapak gini hadirat ke Allah, jinnya takut tuh. Ada yang punya jin di sini? Takut dia tuh. Makom Tuhan. Saya pernah ada mahasiswa demo, marah-marah, dipanggil rapat, dia banting meja itu. Ini apa wakil dekan 3 ini? Apa ini pemimpin? Wah, masa kami dilaporkan ke polisi? Gini-gini. Di situ ada polisi, ada intel, ada pimpinan, dibanting meja oleh mahasiswa. Selotot itu. Mananya? Ini dia. Cute. Bukan hebat kali dia. Sopan lah. Namanya sudah terjadi dia. Makanya kalau sudah demo mahasiswa itu nggak bisa dilarang buat kerusakan, ya terpaksa lah. Kadang saya turun aja gini. Kan tugas saya terpaksa. Saya datang. Ada yang berani saya. Ya kita hanya tinggal Allah saja, Pak. Gak apa-apa nggak usah takut. Kalau betul yakinnya, tapi betul sempurna hati-hati. Ya, tapi kan iya enggak. Udahlah. Namanya udah iya enggak. Ya Kawali Songo itu kan Sunan Kalijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Turun tangan bawah. Bukan pakai jin, kita lebih hebat dari jin, dari jin. Kalau sudah menjadi wali Allah dan anak Allah, ya sempurnakanlah kebersihan jasmani. Maka saya bilang kemarin, di antara orang soleh ini ada yang meninggal hilang jasadnya. Kalau di Gorontalo sering tuh. Contoh yang hilang jasadnya meninggal siapa? Nabi Isa. Hilang jasadnya Pak. Kemana jasadnya pergi? Ya ke ruang kosong ini. Hilang. Ada yang meninggal orang soleh, jasadnya utuh wangi. Nah, itu orang soleh, para wali, para sahabat, orang-orang mati syahid, wangi, utuh. Ada orang yang utuh jasadnya, tapi keluar taring, rambutnya manja. Nah, ini siapa? Ini salah dukun kita katakan, takut apa? Ini namanya pemuja setan, ahli sihir. Ya. Sama-sama utuh, tapi satu sesat, satu lagi orang soleh. Bisa nggak dibedain? Ya bisa. Beda dia, tidak sama. Walaupun sama kelihatan. Maka ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu tarikat ini, kalau orang nggak paham ilmunya, kadang-kadang dibilang dukun, dibilang sihir. Mirip kayak sihir Pak. Tapi tidak sama. Satu lagi yang sihir itu menggunakan kekuatan jin, perantara, setan untuk maksiat, kejahatan. Satu lagi menggunakan kekuatan ruhaninya dengan izin Allah, dengan hadir hati. Dengan kekuatan zikir, itu level asma. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita bacakan Al-Quran ini, kita niatkan ayat ini tertuju kepada orang-orang yang senang. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sensor. Ini gak ada yang menggeletar. Berarti gak ada yang pakai jin sihir. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Niatkan cahaya ayat Al-Quran yang kita baca itu, nur itu, bacaan itu ke jin yang mengganggu. Ya semakin kuat ada di hati kita, semakin kuat cahayanya, semakin kuat hantamannya kepada jin yang mengganggu, orang yang kerasukan. Itu rasionalnya Pak. Kenapa bisa orang kita baca Quran dia menjerit? Rasionalnya begitu. Ayat yang kita bacakan itu mengenai jinnya. Jin takut dengan cahaya, dia dari api, nggak terlihat kita seperti udara. Ya macam mana setan, jin, orang-orang kafir, setan nanti dimasuk neraka pakai api? Ya api bakar pakai api ya nggak sakit lah gitu. Kan ada orang ngomong gitu kan? Ya kalau api bakar api nggak sakit lah. Betul nggak sakit Pak? Hah? Kalau api merah dibakar pakai api biru, yang merasakan sakit itu ruh dari jin itu juga punya ruh. Ya, yang merasakan sakit dia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir itu ada namanya lub. Lub ini bahasa Al-Quran ulul albab. Apa ciri ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang ingat Allah, berzikir qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring, waktu tidur. Waktu tidur pun ingat Allah dia. Waktu baring, tidur. Tidur-tiduran atau tidur betulan. Itu sudah tingkat wali, tingkat nabi. Zikirnya enggak putus lagi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Teguran Allah kepada sahabat. Orang beriman, apakah belum datang waktunya kepada kalian hati kalian tunduk khusyuk berzikir kepada Allah? Sudah lama masuk Islam apa belum tunduk hatinya tuh ingat, selalu ingat Allah. An takhsha'a qulubuhum. Semakin sering kita zikir, lama-lama semakin tunduk hati kita, semakin makrifat kita zikirnya memandang Allah. Kemanapun kita pandang alam ini, kita melihat Allah dulu baru melihat alam. Maka kita gak bisa lupa sama Allah. Sempurnanya makrifat itu menyempurnakan zikrullah. Kita tidak lupa kepada Allah. Maka salah satu ciri wali Allah adalah kalau kita melihat dirinya, kita ingat Allah. Nah, itu Ibnu Abbas. Ciri wali Allah, lihatlah dirinya, pasti kita teringat dengan Allah. Karena dia penuh dengan zikir. Dan orang yang zikirnya tidak putus, la sofahatkumul malaikatu fi turukikum. Di jalan-jalan yang dia lalui disalap malaikat kita. Kita enggak melihat, disalap malaikat. Dimuliakan jalan kita. Maka Umar bin Khattab, ya, begitu dia jalan, setan takut melewati jalan dia. Jalan yang dilalui Umar bin Khattab itu jalan yang ditakuti setan. Karena zikirnya hidup. Ya. La sofahatkumul malaika. Kalau dalam hadis sahihnya begitu. Malaikat akan menyalami dirimu. Walaupun kita enggak melihat, misalnya kalau hidup hati disalami malaikat kita, ya. Nah, inilah lapisan-lapisan hati. Jadi lub itu inti hati. Letaknya di dalam lub itu adalah rasa Rabbani, rasa Tuhan atau rasa bertuhan. Nah, jadi di dalam berzikir, beribadah ini terus kita hati, kita latih, kita rasa. Ya, semua ibadah kita, salat, baca Quran, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadir hati, Pak. Biar bersih rohani kita itu. Sampai nanti semakin halus rasa kita. Semakin halus rasa kita, semakin terbuka mata hati,
semakin bisa ruhani kita mendeteksi makhluk-makhluk yang halus. Kenapa orang tarekat itu, mursyid-mursyid itu bisa melihat atau merasakan kehadiran makhluk halus? Karena rasanya sangat halus. Maka untuk menghaluskan rasa itu, ya seperti di Gua Hira 3,5 tahun Nabi Muhammad, seperti Sunan Kalijaga disuruh di kali hanya duduk saja. Apa beda Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar kalau di film itu nggak ada gurunya, dia baca buku belajar sendiri. Sunan Kalijaga belajar dengan Sunan Kudus ya. Jadi hasilnya beda. Sunan Syekh Siti Jenar nggak ada yang bimbing. Masuk ke makam marifat, hilang dirinya, nggak sadar dia ngaku Tuhan. Ke makam Rabbani, wah dia merasa Tuhan, ngaku jadi Tuhan. Sunan Kalijaga enggak. Dia tetap bisa membedakan mana akunya aku diri kita, mana akunya Allah. Walaupun sudah berada di makom dirasa Tuhan, rasa bertuhan, di makom luh namanya kalau di dalam hati. Ya. Jadi antara hati itu seperti wadah, di dalamnya ada ruh, di ruh itu menempel rasa. Karena ruhlah kita bisa merasa, karena ruhlah kita bisa berpikir. Bisa dipahami? Itulah tambahan untuk hari ini tentang hati. Jadi kita harus terus-menerus membersihkan hati, membersihkan ruh, ya. Membersihkan hati sama dengan membersihkan ruh. Maka ruh itu tidak boleh berhayal yang bukan-bukan. Dalam Quran banyak kali kata saudara, yang paling banyak kata qalbun. Banyak sekali fuad. Yang paling menyakitkan itu api neraka hutomah itu narullahil muqadah, menembus mata hati. Wah, itu luar biasa sakitnya. Alladzi tatta'u 'alal afidah, yang neraka sakitnya itu menembus afidah. Afidah itu jamak dari fuad, mata hati. Ya. Oke, saya kira itu aja. Udah jam hampir jam 7 pula ya. Terima kasih.